ulangi ya, minimalnya 24 jam. 24 jam itu bisa terputus-putus, bisa juga terus-menerus selama 124 jam. Kemudian maksimalnya adalah 15 hari. Lebih dari 15 hari maka sudah dihukumi itu istihadah. Poin ketiganya adalah batas minimal dan maksimalnya suci di antara dua haid. Batas minimalnya itu sama kayak haid 15 hari. Kalau lebih dari itu tidak ada masalah, mau sebulan lagi, mau 2 bulan lagi nggak ada masalah. Tapi kalau kurang dari 15 hari maka itu dihukumi istihadah. Nah, ya, kurang dari 15 hari itu ya gitu. Jadi apa ya, cuman ya nggak yang terus kayak tiba-tiba kayak kita udur seperti biasanya ya, kita haid seperti biasanya gitu kan pacar. Itu enggak. Jadi kayak misalnya ya udah suci nih di hari ke-7, terus hari ke-8, ke-9, ke-10 sampai hari ke-15 itu suci. Tiba-tiba hari ke-18-nya itu keluar lagi. Cuman nggak banyak sih, cuman dikit doang. Cuman kan ya oke. gimana Luar dong? biasa. Ya kalau masalah kayak gitu mendingan konsultasinya ke dokter aja. Tapi kalau dari segi agamanya gimana, Bi? Ustazah? Ya itu istihadah. Mereka kan istihadah kan, tetap sholat kan kita. Iya betul. Nah kalau aku ini masalahnya beda nih, kebalikan sama kamu. Jadi aku sering telat. Sebenarnya teman-teman aku sendiri pribadi ya, ini sekedar sharing aja buat pelajaran. Awalnya aku itu menstruasinya lancar, siklusnya lancar, jadi bisa dibilang istiqomah. Masa Istiqomah haid tangga istiqomah. ya. Ya, jadi lancar gitu teman-teman. Udah bisa dipastikan kalau udah menginjak tanggal 25 atau sebelum itu aku pasti menstruasi. Nah, kemudian ini yang mulai nggak lancar itu dari akhir Ramadan kemarin. Jadi Ramadan itu 24 Mei ya. Jadi aku sebelum tanggal 24 Mei itu udah menstruasi. Kan udah emang waktunya mens waktu itu kan. Nah, kemudian harusnya ya kalau lancar itu akhir Ramadan aku udah menstruasi lagi kan harusnya. Tapi enggak gitu kan. Nah, aku ya udah waktu itu nggak terlalu mikir kenapa nggak menstruasi ya. Ya udah deh biar aku kelarin dulu ini Ramadan biar aku bisa sampai kelar ini puasanya. Ternyata pas udah lebaran nggak mens aku. Ya lumayan deg-degan juga ya. Soalnya kalau mungkin orang-orang ibu-ibu yang KB itu biasanya mungkin hal ini wajar kan ya. Hal ini wajar. Masalahnya aku nggak KB teman-teman. Aku nggak KB. Jadi ya siapa sih yang nggak deg-degan? Jadi kalau positif kayak gimana ya gitu. Tapi alhamdulillah hari ke-12 dapat hari ke-12 lebaran itu aku menstruasi. Dan ini terulang lagi sampai ketiga kali kemarin awal Oktober aku kayak gitu. Dan ini yang kemarin tuh paling lama. Aku telatnya udah bisa dikatakan sebulan lebih barangkali ya. Harusnya Nggak takut tuh? takut lah karena hal ini ya aku mikir banget teman-teman itu ya Allah ini masa ya hamil beneran ya udah soalnya lama banget gitu. Kenapa nggak takut? Nggak KB, nggak seneng. Aku takut aja kan banyak orang yang bilang katanya kalau KB itu headnya nggak lancar, kemudian nanti maka akan menimbulkan begini begitu ya kan. Terus ada kan aku juga belum pernah ngerasain ya. ada juga yang bilang katanya kalau KB ini KB itu insya Allah menstruasinya lancar dan sebagainya, tapi aku tetap takut nggak ngerti kenapa udah mindset di sini kalau KB itu nanti kayak gini nanti kayak gitu ya udahlah aku cari cara lain lah gimana sekiranya aku nggak positif tapi nggak KB juga. Bisa ya. Mau tahu? Nanti di belakang layar ya. Oke, langsung balik ke Ya. layar. Aduh, ini ngomongin Kemudian apa? ini kalau yang kayak tadi ya masalah aku tadi itu banyak penyebabnya, faktornya sama aja kayak Ria. Kenapa tadi dia sering istihadah, dia sering keluar darah sebelum waktunya, sama aja karena hormon, karena stres, karena kurang istirahat, kecapean dan lain sebagainya itu. Tapi ini hal yang paling aku takutin dan naudzubillah min syarri dzalik. Aku berharap aku, Ria dan kalian semua yang nonton ini jangan sampai terjadi pada diri kita semuanya, karena bisa juga faktor yang paling menakutkan ini adalah muncul penyakit di dalam rahim. Naudzubillah min syarri dzalik. Semoga kita semua terhindar dari penyakit ini. Amin. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat. Oke, kita lanjutin poin keempat ya, ini masalah bersuci.
masalah bersuci ini penting banget teman-teman. Jadi kalau bersuci itu kita harus tahu dulu kapan kita harus bersuci. Nah, tanda-tandanya yang penting sih. itu ketika kita udah nggak keluar darah. Nggak keluar darah itu gimana bisa tahu kalau dia nggak keluar darah? Ya caranya kita harus cek pakai kapas, kemudian kita usap di vagina kita Kapas atau tisu gitu ya. Iya. Jadi pokoknya warnanya putih teman-teman biar ketahuan ini masih warna coklat atau masih warna merah. Kalau masih coklat itu masih bisa dikatakan dia masih menstruasi teman-teman. Jadi kalian belum bisa bersuci pada saat itu. Kalau diusap benar-benar putih nggak ada noda sama sekali di kapas, jadi itu bisa dipastikan kalian sudah bersih, kalian bisa bersuci kayak gitu. Maaf, aku potong. Kalau misalnya ya waktu pagi nih, pagi kita ngecek itu udah putih bersih gitu. Ntar tiba-tiba sore ada lagi. Gimana Nah, tuh? kita bahas nanti ya. Oh ya, di Q&A ya. Oke. Oke. Jadi Bagi-bagi konten kita. iya, jadi waktu bersuci itu tadi ya, kita bisa tahu kapan waktu kita untuk bersuci tadi udah aku jelasin. Kemudian gimana caranya bersuci? Yang jelas itu ada 2 syaratnya teman-teman. Yang pertama adalah niat. Nah, niatnya kayak gimana? Niatnya ini sebenarnya ada yang umum, ada yang spesifik. Jadi maksudnya umum kayak gimana? Jadi kalau kita mau mandi besar atau mandi dari hadas besar, mau itu haid, mau itu nifas, mau itu habis berhubungan suami istri, itu sebenarnya sama aja ya. Mau itu caranya, mau itu niatnya. Tapi kalau kita mau lebih spesifik dalam niatnya bisa. Nah, contohnya kayak gini. Kalau ini lebih umumnya ya, semuanya pakai niat yang sama bisa kayak gini. Nawaitul wudu, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Nah, itu nggak pakai min kalau umum. Oh, kalau umum. Li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau iya umum, jadi semua bisa kita gunakan. Tapi kalau lebih spesifik untuk haid, kita kasih min kayak Ria tadi bilang li raf'il hadatsil akbari minal haidi, minal nifasi, minal janabati fardhu lillahi ta'ala. Kayak gitu. Oke, lebih lanjut nanti masalah step by stepnya bisa dilanjutkan di konten Ria nanti. Oke. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan, bincang-bincang santuy sama Ria. Banget ya. Santuy banget sampai gua doang yang ngomong itu santuin. Loh, kan ini kan penjelasan Anda tuh, Iya. Ustazah. Dia mah Oke. Ustazah. Aku mah apa ya, buntut doang gitu di belakang sendiri. Udah di belakang ngantuk lagi. Udah berapa menit ya teman-teman, durasinya kayak udah panjang deh. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mengikuti sampai kelar videonya, konten ini. Semoga walaupun ngomongnya agak ngawur, tapi insya Allah manfaat sebetulnya ya. Karena ya emang kayak gini lah kita ya. Iya. Apalagi kalau udah gabung. Aduh. Betul, udah rame banget pastinya. Oke teman-teman, untuk masalah Q&A, masalah haid ini nanti kita lanjutin Banyak di sih yang kontennya. pengen aku tanyain. Iya, aduh banyak banget katanya. Siap-siap ya Anda. Ya udah kalau gitu, Oke. sekian dari saya. Nanti part 2-nya kita sambung di konten aku. Nanti kunjungi kontennya Ria ya. Nanti kunjungi channel YouTube-nya El Komar. Apa sih namanya? Rain Elko. Rain RAIN El Komar. Oke. Ya udah teman-teman, terima kasih udah berkunjung di konten saya, channel saya. Terima kasih juga waktunya, Bobby. Oke. Nanti ada penjelasannya kenapa saya dipanggil Papi ya. Oke. Ya udah, saya akhiri teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana man ana man ana